الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahji ilaiha an-nas min kulli fajjin 'amikin litawbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadharul quluba minal ghussil 'aik. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ay kama qala kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atas. Amma ba'du. Sa'adatul kurama masyayikhuna al-a'izza yang sama kita ta'zimi, guru kita tercinta al-mukarram wal mu'azzam Ustaz Naufal. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah muliakan derajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang saya ta'zimi Ketua DKM Masjid Nurul Iman dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan semuanya insyaallah di bulan suci Ramadan ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para hadirin hadirat yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yang saya yakin dan husnuzon hadir dan kumpulnya kita insyaallah akan menjadi satu wasilah berkumpulnya kita kelak bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki Ramadan yang kedua. Kira-kira lancar semua enggak puasanya, Pak? Ibu-ibu lancar, Bu? Lancar? Insyaallah. Salat tarawihnya masih rame di masjid ini? Wah, nggak heran kalau awal-awal pasti rame. Tapi kita lihat nanti insyaallah kalau sudah berjalan 2 minggu, 3 minggu sampai akhir Ramadan, kira-kira makin maju apa makin mundur? Mundur. Ini artinya semakin hari jamaahnya akan semakin tersaring. Sama halnya ketika kita akan mengikuti perguruan tinggi, ikut ujian nasional. Sama halnya juga ketika kita akan mengikuti PNS, Pak, ikut ujian pegawai negeri sipil. Itu awal-awal waktu daftar ribuan peserta yang pengen jadi pegawai negeri sipil. Namun makin hari makin disaring, nggak semuanya bakalan diterima. Dan yang terpilihlah yang nanti bisa menjadi pegawai negeri. Begitu juga Ramadan ini. Orang yang akan mendapatkan gelar yang paling tinggi di hadapan Allah, sebagaimana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Orang yang akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa di akhir Ramadan adalah orang yang bukan hanya semata-mata rame waktu awal Ramadan saja, tapi yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Inilah cikal bakal yang akan mendapatkan gelar yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang beriman itu belum tentu bertakwa, Pak. Makanya Allah awali panggilan ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal di dalam Al-Quran Allah itu memanggil hambanya dengan panggilan yang beraneka ragam. Ada kalanya Allah memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhan nas secara umum, wahai manusia.
Ada juga sebutan Allah kepada hambanya, ya ayyuhal muslimun, lebih khusus lagi kepada orang-orang Islam. Tapi khusus di bulan suci Ramadan ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Apa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti enggak semuanya orang Islam itu beriman. Betul apa enggak, Pak? Hanya orang-orang yang terpanggilah di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Makanya nggak heran Bapak Ibu sekalian kalau kita jumpai di siang hari bolong ada orang yang makan di tengah-tengah umum, minum, ngerokok di depan kita. Itu kalau di sekitar kita tanya rata-rata agamanya apa, Pak? Islam. Malah justru kadang-kadang yang non muslim malu ngumpet-ngumpet mau makan, malah kadang-kadang yang Islam itu sendiri malah dengan nggak tahu malunya makan di depan umum. Ini artinya gelar dia hanya orang Islam, bukan beriman. Namun orang-orang yang beriman adalah orang yang kafah mengerjakan perintah Allah di bulan suci Ramadan ini, agar keluar Ramadan Allah naikkan derajat kita, Allah tinggikan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang paling kaya di antara kita. Yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan siapa yang paling tinggi jabatan di dunianya di antara kita. Namun dengan tegas Allah sampaikan, siapa yang paling tinggi kualitas ketakwaannya di hadapan Allah, itulah orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah. Nah, ini yang sedang kita raih, Pak. Keluar Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua naik derajat kita, insya Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya pengen semuanya untuk kita bertanya pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Coba tanya pada diri kita masing-masing dengan sebuah pertanyaan yang simpel, Pak. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita? Coba jawab dalam diri kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan seandainya Ramadan ini adalah Ramadan kesempatan kita yang terakhir? Dan itu artinya Ramadan ini adalah akhir dari kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kenapa saya bertanya demikian? Karena ini untuk memotivasi kita ibadah di bulan suci Ramadan ini. Itulah yang selalu disampaikan oleh para ulama, yang selalu didengungkan oleh para ulama ketika datang bulan suci Ramadan, menganggap seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena belum ada jaminan tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Betul apa enggak, Pak? Maka kalau kita meyakini Ramadan ini jangan-jangan adalah Ramadan terakhir kita, maksimalkan seolah-olah kita nggak berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Setiap ibadah yang belum kita sempurnakan di Ramadan tahun lalu, sempurnakan di tahun ini. Yang kemarin sholat tarawihnya hanya dapat seminggu pertama doang, Ramadan tahun ini benahi sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan diberikan kesehatan istiqomah menghidupkan sholat tarawih sampai akhir Ramadan. Yang kemarin hatam Al-Qur'annya cuma sekali, tahun ini bismillah mudah-mudahan bisa hatam sampai 3 kali. Itu artinya ada progres peningkatan di antara kita. Sebab inilah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah, khairun nas man tada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang Allah berikan nikmat panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Apa kata Rasulullah? Wa hasuna amaluhu, semakin meningkat pula amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tada umruhu wa sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah, kata Nabi, siapa mereka yang diberikan nikmat panjang umur, bukan semakin meningkat kualitas amal kebaikannya, namun justru semakin turun kualitas ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mengerucut dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira Bapak pilih mana? Kalau saya hadapkan dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan ini sekaligus pilihan. Bapak pilih mana? Umur pendek tapi insya Allah banyak pahalanya, hisapnya cepat masuk surga. Atau umur pendek atau umur panjang
banyak dosanya, hisapnya lama. Pilih mana kira-kira? Jangan nawar, pilihannya cuma dua. Pilih umur pendek, hisapnya cepat, pahalanya banyak. Atau umur panjang, banyak dosanya, sakit-sakitan mulu. Pilih mana kira-kira? Ibu pilih mana, Bu? Saya yakin kita semua pasti pengen umur panjang, banyak pahalanya, insya Allah masuk surganya cepat. Betul apa enggak? Mungkin apa enggak kira-kira? Bapak Ibu sekalian, tahu bapak moyang kita Nabi Adam dulu tempatnya di surga. Enggak banyak-banyak beliau punya salah, cuma satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ini ayat ini menggambarkan sebuah pesan kepada kita semua. Nabi Adam saja Pak, gara-gara cuma melanggar satu perintah Allah, jangan kau makan buah khuldi ini, disuruh masuk ke dalam surga, makan minum sepuasmu. Pesan Allah satu ini jangan kau makan wahai Adam. Namun apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Sayang mereka berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, dijerumuskan oleh syaitan, makan buah khuldi, terusirlah dari surga. Coba saya ajak Bapak untuk merenung sekali lagi. Nabi Adam dosanya berapa Pak? Satu, dikeluarin dari surga. Dosa kita satu atau banyak? Pengen masuk surga? Insya Allah. Karena beruntunglah Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Ini jaminan dari Allah. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Aku haramkan surgaku ini dimasuki oleh para nabi sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah nabi kita Muhammad. Nabi dapat jaminan dari Allah, enggak serta-merta kegirangan Pak. Beliau memikirkan kita, kalau engkau jamin aku masuk ke dalam surga ya Rabb, lalu bagaimana dengan nasib umatku? Umatmu beda lagi wahai Muhammad. Wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan pula surgaku dimasuki oleh umat-umat nabi lain sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hebatnya kita ini Pak, Bu, walaupun kita nggak pernah ngelihat wajah Nabi, tapi insya Allah masuk surganya duluan. Cinta kita kepada Nabi beda dengan cinta kita dengan pasangan kita Pak. Betul apa enggak? Bapak Ibu punya pasangan, Bapak punya istri, punya perasaan cinta dengan pasangan kita, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak tumbuh perasaan cinta. Betul apa enggak? Ibu bakalan mau nggak dinikahin sama suami ibu sementara ibu dulu nggak pernah tahu kayak apa calon wajah suami ibu, nggak tahu kayak apa suaranya, bagaimana kerjaannya, latar belakangnya gimana, nggak pernah tahu. Tiba-tiba dinikahin sama orang tua ibu, mau apa nggak kira-kira? Harus ta'aruf dulu, harus ngelihat dulu bagaimana calon suami saya. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak dengan perasaan kita kepada Nabi. Kapan Bapak Ibu pernah kenalan sama Nabi? Kapan pernah dengerin suara Nabi? Namun kenapa Bapak Ibu punya perasaan cinta kepada Nabi? Inilah yang dahsyatnya perasaan cinta kita kepada Nabi tanpa syarat. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi yang membuat para sahabat cemburu kepada kita. Nabi pernah ngomong gini di hadapan para sahabat, ana mustaqun bi ihwani, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Lah, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat terbaikku. Lalu siapa saudaramu yang kau rindukan ya Rasulullah? Ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bih. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah melihat aku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun mereka beriman kepadaku.
Coba cerna baik-baik, hadis ini kira-kira yang dimaksudkan oleh Nabi siapa Bapak Ibu sekalian? Siapa? Kita. Pede banget kita. Kira-kira siapa yang dimaksudkan oleh Nabi? Bagus yang bilang kita. Memang ini kayaknya arahnya hadis ini ke kita. Demi Allah sampai detik ini kita belum pernah tahu kayak apa wajah tampan Nabi kita Muhammad. Betul nggak Pak? Kita nggak pernah tahu kayak apa gantengnya wajah Nabi kita Muhammad. Dan sampai detik ini kita belum pernah mendengarkan kayak apa halus dan lembutnya tutur kata Rasulullah. Namun begitu besar perasaan cinta kita kepada Nabi, insya Allah dosa kita yang besar kelak akan ditutup dengan syafaatul uzma dari Rasulullah, karena berangkat dari modal cinta kita kepada Nabi, insya Allah. Makanya jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian Ramadan ini. Banyak-banyaklah kita melakukan aktivitas ibadah, karena pahala yang Allah berikan kepada kita nggak tanggung-tanggung, yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun yang bisa kita lakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Maka ulama-ulama dulu selalu berasumsi seolah ini adalah Ramadan terakhirku, maka akan semakin meningkat kualitas amal ibadahku di Ramadan tahun ini. Ramadan ketemu Ramadan berikutnya punya asumsi begitu lagi, sehingga semakin meningkat terus progres amal kebaikan yang selalu dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kita ingat, ibadah puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Saking rahasianya ibadah puasa kita, orang lain itu nggak bisa Pak menilai ibadah puasa kita. Betul apa enggak? Bapak sholat itu bisa nggak dinilai sama orang lain? Bisa. Secara zohir fisiknya orang lain masih bisa menilai. Maka nggak heran ada orang yang ngomong begini, Ustadz saya punya teman sholatnya luar biasa, mantep bang. Tahu dari mana kalau sholatnya mantep? Kelihatan Ustadz kalau lagi sholat sujudnya sampai 1 jam, nggak udah sujudnya. Nggak taunya begitu ditegesin ketiduran. Zohir fisiknya orang lain masih bisa menilai Pak. Ada orang yang dermawan, Ustadz saya punya teman Masya Allah luar biasa dermawan. Tahu dari mana? Kelihatan Ustadz kalau nyumbang ke masjid, ke majelis taklim jutaan rupiah dia keluarkan, masih bisa dinilai. Apalagi ibadah haji itu paling gampang dinilai. Kelihatan ada perubahan setelah ibadah haji. Ada lagi orang yang ngomong, Ustadz saya punya tetangga depan rumah saya persis, ibadah hajinya luar biasa. Tahu dari mana? Kelihatan Ustadz pulang haji nggak pernah lepas dari kopiah putih, kemana-mana pakai kopiah putih terus. Zohirnya sekali lagi orang masih bisa menilai Pak, walaupun dalamannya kita nggak tahu, tapi zohirnya orang lain bisa menilai. Tapi perhatikan baik-baik, puasa ini nggak bisa dinilai oleh orang lain. Maka demi Allah nggak ada orang yang bisa menilai ibadah puasa saya. Dan sebaliknya saya pun nggak bisa menilai ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Maka nggak ada istilah orang ngomong begini, Ustadz saya punya teman puasanya keren banget, puasanya mantep banget. Tahu dari mana? Tadi siang saya lihat kerjaannya ngeludah mulu, katanya ngeludah mulu mantep puasanya. Nggak jadi jaminan. Orang lagi pilek pun juga ada potensi ngeludah mulu. Maka kenapa Allah sampaikan dalam hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kalian kerjakan itu untukku dan aku yang akan membayar puasa yang kalian kerjakan. Makanya dalam hadis yang lain Rasul pun pernah menyampaikan begini, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang melakukan ibadah puasa mereka akan merasakan 2 kebahagiaan. Berapa kebahagiaan Bu? 2. Yang pertama apa kata Nabi? Farhatu 'inda fitrihi. Kebahagiaan orang yang puasa yang pertama adalah ketika ketemu yang namanya beduk maghrib. Betul apa enggak? Bapak kalau lagi puasa ketemu beduk maghrib gedek apa seneng? Enggak ada orang puasa ketemu adzan maghrib ya maghrib lagi, pasti semuanya senang. Maka dalam hal ini nggak ngelihat firqah lagi, nggak ngelihat ormas lagi, mau NU mau Muhammadiyah, kalau lagi puasa pasti yang ditungguin satu apa? Beduk maghrib.
Ini kebahagiaan orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Sebab puasa itu melatih kita untuk disiplin luar biasa, mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk makan dan minum kita. Jangankan makanan yang haram Pak, yang halal saja haram hukumnya untuk Bapak Ibu makan. Bapak punya tempe tahu di rumah, itu halal apa haram Pak? Halal. Kapan boleh dimakan? Habis maghrib. Es buah enak apa enggak? Nasi padang enak apa enggak? Enak. Halal apa haram? Halal. Kapan boleh dimakan? Habis maghrib. Bapak punya istri sendiri, halal apa haram? Kapan? Ayo, jangan bilang habis maghrib. Halal apa haram Bu? Kapan halalnya kira-kira? Yang jawab habis maghrib pasti udah nggak tahan nih kayaknya. Jangan habis maghrib, habis tarawih yang legaan dikit. Habis maghrib baru mulai, tahu udah azan isya. Maka kebahagiaan orang yang puasa yang pertama kali adalah ketika ketemu yang namanya buka puasa. Yang kedua kata Rasulullah, wal farhatu 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua adalah ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sengaja Allah rahasiakan pahala puasa kita ini. Allah nggak sampaikan secara gamblang apa saja sih pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Hadis yang populer yang sering kita dengar adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas hanya karena Allah, Allah hapuskan dosa kita di masa lalu. Udah segitu doang. Apa saja yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan sengaja Allah rahasiakan. Wal farhatu 'inda liqa'i rabbi, ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan satu pintu khusus, pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan, yaitu surganya orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan sekaligus Allah buka semua, ini loh pahala puasamu yang dulu kamu lakukan semasa hidup di dunia, yang sengaja aku rahasiakan. Surprise, Allah berikan surprise kepada kita nanti di akhirat. Makanya demi Allah, kalau Allah jabarkan pahala-pahala puasa, nggak ada satupun orang yang mau meninggalkan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, ibadah yang paling gampang pura-puranya itu adalah ibadah puasa. Setuju apa enggak Pak? Ibadah yang paling mudah untuk berpura-pura adalah ibadah puasa. Ibadah selain puasa sulit untuk pura-pura. Pura-pura sholat nggak bisa. Orang tetap akan menilai bagaimana gerakan sholat kita. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Nggak bisa pura-pura sholat, harus tetap ngelakuin gerakan sholat. Pura-pura sodakoh nggak bisa, dinilai oleh orang lain. Mau sodakoh pakai apa kalau bukan duit? Masa sodakoh pakai daun? Tetap harus dinilai oleh orang lain. Pura-pura haji nggak bisa, tapi bayangkan pura-pura puasa paling gampang Pak. Contoh, kita punya teman kerja berangkat ke daerah Jakarta, kejebak macet naik motor berjam-jam, cuacanya terik luar biasa, Masya Allah keringetan Bu, basah kuyup bajunya, lagi puasa tengah hari bolong. Ya Allah, akhirnya dia memutuskan gak jadi berangkat kerja, dia putar balik pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia masuk ke dapur, dia nyelonong aja ke dapur, dia lihat di meja makannya, ada makanan sisa semalam sahur. Sambil iseng dia buka kulkas, ya Allah, itu air di dalam botol minuman pada keringetan semua, seger banget air. Sambil dia tengok kanan kiri kok kayaknya nggak ada orang. Akhirnya apa? Itu makanan dibawa ke kamar, dia bawa minuman dimasukin ke dalam kamar, dikunci rapat-rapat, jangankan orang, tikus aja nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Dia makan sampai habis, dia minum sampai kering. Habis selesai makan minum, dia ambil tisu, dia elap bibirnya sekering-keringnya. Habis itu dia keluar rumah. Ngapain keluar rumah? Ketemu tetangga, pura-pura lemes jalannya, kena angin dikit miring, jalannya pura-pura goyang. Coba kalau bapak saya tanya, bapak ketemu orang yang model begitu, tahu apa enggak kalau dia lagi nggak puasa? Tahu apa enggak? Masya Allah. Makanya ibadah puasa itu paling gampang pura-puranya.
Tapi kenapa ada potensi untuk kita membatalkan puasa kita? Kenapa kita nggak mau melakukan, Pak? Ini dahsyatnya, Pak. Saya ambil contoh, misalkan lagi sholat zuhur di siang-siang. Bapak mau sholat zuhur kan ngambil air wudhu dulu, betul apa enggak? Ketika ngambil air wudhu dulu, pastikan kumur-kumur. Ketika kumur-kumur, korupsi nelen air. Itu demi Allah Bapak Ibu sekalian, jangankan KPK, jangankan Satpam, jangankan Hansip, tetangga sebelah Bapak ngambil air wudhu saja, itu nggak ada yang tahu kalau Bapak korupsi nelen air waktu wudhu tadi. Benar apa enggak? Pertanyaannya, kenapa kita nggak mau melakukan? Inilah hebatnya kita melakukan ibadah puasa, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah, dan seandainya engkau nggak bisa melihat Allah, pastikan dan yakinkan pada dirimu bahwasanya Allah memantau setiap ibadah yang kau kerjakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam meningkatkan amal kebaikan kita. Yang tahun kemarin belum punya rezeki untuk sedekah, ayo sedekah di tahun ini. Punya kelapangan rizki, apalagi masuk bulan suci Ramadan, demi Allah Pak, pahalanya Allah lipat gandakan kalau Bapak punya rizki berbagi kepada sesama muslim. Pak, Bu, orang yang paling besar pahalanya salah satunya adalah orang yang ringan tangan bersedekah kepada fakir miskin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu rahasia orang yang melakukan sedekah. Itu ada 5 macam pahala yang besar Allah berikan kepada kita. Kira-kira mau dengerin apa enggak? 5 pahala sedekah yang besar. Ini menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Bughyatul Mustasyar. Beliau pernah menyampaikan ada 5 pahala orang yang sedekah. Mau tahu apa enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yang pertama, ada orang yang sedekah, Allah kasih balasan pahalanya 10 kali lipat. Sedekah kepada siapa sih? Yang pertama, sedekah kepada fakir miskin secara umum. Bapak ketemu fakir miskin, ada rezeki, kasih duit atau kasih makanan, itu pahalanya 10 kali lipat. Ada lagi yang lebih besar dari itu. Yang kedua, berapa pahalanya? 90 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang punya keterbatasan fisik. Orang cacat, nggak punya kaki atau buta, nggak punya salah satu organ tubuh, sudah miskin, cacat lagi. Sedekah kepada fakir miskin yang cacat, Bapak dapat pahalanya 90 kali lipat. Ada lagi yang lebih besar daripada itu. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 900 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang punya keterkaitan saudara dengan kita. Pak, Bu, kalau punya saudara, adik, kakak yang kesusahan, bantu. Ini kadang-kadang orang kebalik, kemana-mana nyampe sedekah, giliran keluarga sendiri susah nggak pernah dibantu. Ada yang model begitu? Ada orangnya di sini. Padahal sedekah kepada saudara sendiri itu pahalanya 900 kali lipat. Masya Allah, ternyata ada lagi yang lebih besar daripada itu. Berapa pahalanya Ustaz? Masya Allah, 100.000 kali lipat. Ini menurut Imam Asyuyuti. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang tua kandung kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, baik orang tua kandung maupun mertua kita. Kita punya lapang rizki, sedekah kepada orang tua itu pahalanya 100.000 kali lipat. Belum tentu Bapak ibadah dapat pahala sebanyak ini sebulan. Tapi sekali Bapak sedekah kepada orang tua kita, demi Allah pahalanya 100.000 kali lipat, kata Imam Asyuyuti. Ternyata ada lagi Pak, Bu, yang pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada orang tua sendiri. Berapa pahalanya Ustadz? Masya Allah, 900.000 kali lipat. Pengen nggak kira-kira? Bapak Ibu pengen nggak dapat pahala sebanyak ini? 900.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Yang terakhir, sedekah kepada Ustadz. Kenapa pada ketawa semua?
Yang terakhir, yang kelima, yang 900.000 kali lipat sedekah kepada siapa? Sedekah kepada siapa? Ustadz, sedekah kepada ulama, sedekah kepada kiai, sedekah kepada guru-guru kita. Kenapa demikian? Ini yang ngomong bukan saya, Bu. Kenapa ibu pada ketawa? Ini yang ngomong bukan saya, tapi Imam Asyuyuti. Kenapa demikian? Sebab iblis, setan itu paling nggak suka, Pak, ngelihat ada orang sedekah kepada guru kita, ngelihat orang sedekah kepada kiai, kepada ulama, pada para alim ulama. Kenapa demikian? Biarkan masjidnya yang besar, biarkan masjidnya yang megah, biarkan pesantren yang tumbuh di mana-mana, biarkan madrasah yang tumbuh di mana-mana, tapi masya Allah dibuat supaya guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, ulama-ulamanya nggak ngurusin masjid, nggak ngurusin majelis ta'lim, nggak ngurusin pesantren, sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Makanya kalau ada orang yang sampai mengatakan demikian, Ustadz, udah Ustadz mah nggak usah kerja, Ustadz ngajarin kita ngaji aja, Ustadz duduk aja di majelis ta'lim, kasih pencerahan kepada kita, demi Allah itu pahalanya 900.000 kali lipat. Ini kadang-kadang kita mah kebalik, Pak, Bu, Pak. Saya mau tanya, Ibu, kalau punya anak dititipin di TPA, kira-kira SPP-nya berapa sih? Saya nemuin rata-rata gaji SPP-nya anak-anak TPA itu nggak lebih dari 25.000, paling banter 50.000. Itu aja kadang-kadang mohon maaf, Pak, ada aja yang masih ditunggak 3 bulan baru dibayar. Makanya saya ngenes dari dulu ngelihat guru ngaji kagak ada yang gemuk badannya. Bener apa enggak? Sekarang ibu nih, ibu saya mau tanya, ibu, bapak diem dulu. Bu, ibu punya anak perawan. Ada calon mantu kita datang ke rumah ibu, ada 2 calon mantu kandidat nih, ibu pilih yang mana kira-kira? Yang pertama datang ke rumah ibu naik Mercy, badannya tinggi, gede, putih, ganteng, hidungnya mancung, tapi kagak disunat. Besokannya datang mantu yang kedua, siapa itu Ustaz? Udah hitam, dekil, burik, rambutnya keriting, sarungnya ngelinting dari bawah ke atas, jalannya ngegang, matanya jarang sebelah, tapi hafal Al-Quran. Ibu pilih mana? Jawab. Pilih mana, Bu? Yang satu ganteng, putih, tinggi, kaya, bawa Mercy, duitnya miliaran, tapi kagak disunat. Yang satu hitam, dekil, burik, rambutnya keriting, jalannya ngegang, matanya jarang sebelah, sarungnya ngelinting dari bawah ke atas, tapi hafal Quran. Pilih mana? Saya yakin kalau ibu-ibu mah pilih jawabannya begini, Ustadz saya pilih yang ganteng aja yang bawa Mercy. Urusan gak disunat nanti biar saya sendiri yang nyunat, Ustaz. Benar nggak, Bu? Ini ngomong-ngomong begini, saya pernah dengar satu kisah, ada sahabat Nabi yang sama kayak tadi, namanya Zulaibib, Bu. Sahabat Nabi namanya Zulaibib, santri penghafal Quran luar biasa, ilmunya dahsyat. Tapi sayang Zulaibib ini miskin, udah budak, miskin, nggak punya rumah, tidurnya aja di emperan Masjid Nabawi. Suatu saat ditanya sama Nabi, Zulaibib, labbaika ya Rasulullah, apakah kamu punya istri? Zulaibib, enggak punya ya Rasulullah. Kenapa kamu enggak pengen nikah? Pengen banget ya Rasulullah, tapi siapa perempuan yang mau sama saya? Saya mau udah potongan saya begini, udah hitam keriting, siapa yang mau? Pendek hidup lagi, enggak punya apa-apa, siapa perempuan yang mau sama saya ya Rasulullah? Tapi saya tanya kepada kamu, wahai Zulaibib, apakah kamu masih pengen menikah? Pengen ya Rasulullah, kalau ada yang mau mah pengen. Yaudah, kalau kamu pengen, nanti datang ke rumah saya. Disuruh datang Zulaibib ke rumahnya Rasulullah, kemudian apa? Dikasih surat. Melalui utusannya Rasulullah nulis surat, dikasih sama Zulaibib. Zulaibib, kasih surat ini sama petinggi orang Ansor, pimpinan Ansor, salah satu saudagar terkaya di kota Madinah. Berikan surat ini, sampaikan salam dariku. Akhirnya apa? Dibawa tuh surat sama Zulaibib, sama salah satu saudagar kaya yang ada di kota Madinah, yaitu pimpinan Ansor. Begitu dikasih suratnya,
kepada pimpinan Ansor. Ditanya, Julaibib, itu surat dari siapa? Ini surat amanah dari Rasulullah. Dengan tegas menyampaikan, sam'an wa ta'atan, kami siap, kami dengar, kami taat kalau ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah langsung husnuzan. Begitu dibuka isi suratnya, lemes langsung. Apa isi suratnya, Bu? Pak, itu kurang lebih kalau bahasanya orang Pondok Jaya begini bahasanya. Tolong siapapun yang bawa surat ini, nikahkan sama anak putrimu, nikahkan sama anak perempuan. Masya Allah, begitu baca lemes tadi, nggak diturutin. Ini perintah Nabi, tapi kalau diturutin begini modelnya orangnya. Tunggu Zulaibib, bagaimanapun nikah ini adalah urusannya juga dengan anak saya. Saya pengen coba diskusi dulu dengan anak saya. Akhirnya ini orang tuanya masuk nyariin anak perempuannya tadi. Nah, ini ada amanah dari Rasulullah. Apa ya, wahai ayahku? Engkau disuruh nikah sama yang bawa surat ini. Langsung si anak perempuan tadi bilang, sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat. Jangan main taat aja, lihat dulu orangnya. Kan belum dilihat, main taat-taat aja. Lihat dulu orangnya, emang mana ayah itu di depan noh, lihat noh, lihat noh, di depan noh. Akhirnya si perempuan tadi lewat, dia lihat, dia ngintip di jendela. Masya Allah, dia langsung lemes. Ya Allah, ternyata begitu bentuknya si Zulaibib ini, Pak. Tapi sekali lagi, Allah itu tidak melihat rupa seseorang. Allah muliakan derajatnya seseorang itu karena amal kebaikannya, bukan karena rupanya. Akhirnya apa, si perempuan tadi lemes jalan nemuin orang tuanya. Pak, gimana nak? Udah lihat? Udah ayah. Terus gimana, masih mau nikah? Ya kalau memang itu memang amanah dari Rasulullah, saya ikhlas, saya siap. Datang maknya, utuk. Neng, lu pikir-pikir dulu ngapa Neng? Ini yang model begini mah yang ngacak-ngacak keturunan namanya. Pikir-pikir dulu, masa iya kamu mau nikah yang model begini? Saya siap ibu, kalau memang ini perintah dari Rasulullah, saya yakin pilihan Rasulullah adalah yang terbaik untuk saya. Akhirnya apa? Orang tuanya ngomong, bapaknya tadi ngomong, Zulaibib, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Surat berikut isinya, aku terima zahiran wa batinan. Nih Bu, kalau yang dinilai karena agama, insya Allah hidup ibu akan bahagia. Soalnya kalau sekarang itu zamannya beda Pak. Kalau ada calon mantu datang ke rumah kita, bukan agamanya dulu yang dipentingin. Ditanya dulu masalah apa? Materinya. Ada anak laki-laki datang ke rumah kita mau ngelamar anak kita. Biasanya ibu-ibu yang begitu, yang nyeleksi. Nah, kamu mau ngelamar anak saya, emang kamu kerja di mana? Alhamdulillah Bu, saya kerja di Pertamina. Seneng banget di ibu, dia pikir kerja di PT Pertamina, nggak taunya jual bensin eceran. Saking girangnya apa? Dia tanya lagi, kalau bapakmu kerja di mana? Alhamdulillah kalau bapak saya kerja di Dinas Perhubungan bagian transportasi darat. Kagak taunya ngojek di pengkolan. Saking girangnya bapak sama calon mantunya kerjanya mateng. Belum puas lagi nanya, kalau mak lu kerja di mana Nek? Tong, mak lu kerja di mana? Alhamdulillah kalau ibu saya kerja di Garuda. Alhamdulillah. Calon besan perempuan gua ternyata seorang pramugari, nggak taunya bohong. Kerjaannya tiap sore bungkusin kacang Garuda. Hati-hati kalau ditanya masalah kerjaan dulu, akalnya anak sekarang banyak Bu. Makanya kalau menyeleksi anak calon mantu kita dulu, yang pertama tanya dulu apa? Agamamu apa nak? Islam Bu, satu akidah berarti. Kalau Islam kamu rajin sholat nggak? Alhamdulillah rajin sholat. Rajin sedekah apa enggak? Rajin. Rajin datang ke majelis taklim apa enggak? Rajin. Cara ngetesnya, suruh datang menjelang maghrib, suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Begitu dengar calon mantunya begitu bacaannya, kira-kira ibu mau nggak ngangkat jadi mantu? Mau apa enggak? Kalau mau silahkan daftar sama saya. Tadi kan yang baca saya. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan majelis taklim, kita sering hadir di majelis taklim,
maka apapun yang ada dalam diri kita akan berkah, termasuk keluarga kita semua. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, ada majelis taklim di Masjid Nurul Iman ini. Makmurkan. Ini PR untuk kita semua. Demi Allah, boleh jadi kita banyak melakukan perbuatan dosa, Allah akan mengazab kita. Allah nggak jadi mengazab kita gara-gara apa? Gara-gara ada masjid di tengah-tengah kita. Masjid yang dimakmurkan, majelis taklim yang dimakmurkan. Apalagi kalau kita punya rezeki, apa sih yang dibutuhkan dengan majelis taklim di Nurul Hidayah ini? Di apa namanya? Nurul Iman. Apa yang diperlukan? Saya punya dana, bantu supply dengan dana kita. Insya Allah Allah bangunkan istana untuk kita kelak di surga. Apa yang bisa saya bantu? Saya punya tenaga doang, nggak punya harta. Masjid lagi bangun, ayo ngangkat pasir, ngangkat semen, bantu dengan tenaga kita. Maka apapun yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan majelis taklim dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, bahkan dengan uang kita. Ini yang paling susah itu uang, Pak. Benar apa benar? Masya Allah. Makanya Rasulullah itu salah satu sukses dakwah Rasulullah, karena dalam dakwah Rasulullah itu komplit sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah. Rasulullah punya sahabat yang bernama Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang yang dituakan di lingkungan itu, orang yang paling disegani. Orang kalau sudah lihat Abu Bakar, orang nyebut nama Abu Bakar, sungkan lihat Abu Bakar. Sama juga kampung itu kalau ada orang yang dituakan, adem, Pak. Lihat ada orang mabuk begitu ada orang yang dituain lewat, ayo buang-buang minumannya. Kenapa? Ada Pak Haji nggak enak. Kalau kampung itu ada yang disegani, insya Allah adem kampung kita. Di sini mana Abu Bakar ya kira-kira? Yang kedua, pilar Rasulullah berhasil karena Rasulullah punya Sayyidina Umar. Siapa Umar ini? Jenderal tapi santri, yang keras untuk merubah kemaksiatan. Ini Umar nih, kita juga perlu Umar yang tegas untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini yang ketiga, ini yang paling susah, Usmannya. Karena apa? Kalau ngaji cuma ngarepin jamaah kadang-kadang repot. Ngaji 3 pojokan doang, yang satu pulas, yang satu mepet, yang satu jidir. Ngaji sambil tidur. Masya Allah. Makanya ibu-ibu biasanya kalau ngaji itu buru-buru rajin datang ke masjid, masuk ke masjid, yang dicari bukan kitab tapi yang dicari tembok. Akhirnya dengerin pengajian separuh-separuh doang, separuh nangkep, separuh enggak. Padahal ustadznya udah bener jelasinya, tapi nyampein ke suaminya beda. Ustadznya udah bener ngomong, ibu-ibu yang punya suami, barang siapa yang mencium tangan suami, maka nilai pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Benar ustadznya nyampein. Begitu nyampe di rumah, karena salah dengar, keliru nyampeinnya. Ditanya, tadi Ustaz Taan ngomong apa di majelis taklim? Oh, Taan tadi ngomong begini, barang siapa seorang istri yang mencium tangan suami, maka pahalanya sama dengan mencium Haji Ahmad. Haji Ahmad, Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Ini gara-gara salah dengar. Makanya kalau kita duduk di majelis taklim itu harus fokus, Bu. Dengerin apa yang disampaikan oleh guru kita, sedikit apapun ilmu yang disampaikan. Kalau kita nyimak ikhlas karena Allah, insya Allah itu membawa keberkahan untuk kita semua. Maka dari itu, ayo makmurkan majelis taklim di lingkungan kita. Kita support dengan apapun yang kita punya. Kita punya harta, ayo bantu majelis taklim. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang sudah mensupport orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk memakmurkan majelis taklim, maka hakikatnya dia adalah orang yang sudah ikut berjihad di jalan Allah. Maka kalau kita mensupport, paling enggak kita ikut memakmurkan, datang ke majelis taklim, insya Allah ini adalah salah satu bentuk support kita. Kita pengen Bapak Ibu sekalian, kalau kampung kita ini banyak majelis taklim, Allah berkahi kampung kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling terakhir, ayo sama-sama kita bersihkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Karena yang membuat Ramadan itu nggak ada nilai pahalanya apa? Rasul pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, mereka nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Salah satunya adalah ketika menanamkan permusuhan satu dengan yang lain. Kemarin kita ngadepin bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita zikir di malam hari sampai luar biasa. Kita baca Yasin 3 kali, baca zikir, baca Al-Quran.
Tujuannya apa? Ketika Allah mengangkat amal kita dalam 1 tahun, di malam nisfu Sa'ban itu dalam keadaan kita fitrah beribadah kepada Allah. Namun ternyata ada 2 orang yang nggak pernah diampuni dosanya walaupun datang malam nisfu Sa'ban. Siapa itu Ustaz? Yang pertama, orang yang asyirku billah, yang menyekutukan Allah. Siapa itu orang yang menyekutukan Allah? Salah satunya adalah orang yang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya kepada Allah tapi minta pertolongannya kepada dukun. Masih ada nggak kira-kira yang begitu? Nyembahnya ngadep ke kiblat tapi masih percaya dengan paranormal, masih percaya dengan dukun, maka ini pun masuk dalam kategori orang yang menyekutukan Allah. Nggak akan diampuni dosanya oleh Allah walaupun datang bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Yang kedua, siapa yang nggak akan diampuni dosanya? Yaitu mereka-mereka yang mengaku saudara muslim tapi masih saling bermusuhan satu dengan yang lain sampai mereka berdamai, baru Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, ayo mumpung Ramadan ini baru awal-awal, tanamkan keikhlasan pada diri kita, jangan ada dendam di antara kita, saling memaafkan satu dengan yang lain, kita sempurnakan hablum minallah kita dan hablum minan nas, sehingga keluar Ramadan al-yaumu kawaladathu ummuhu, keluar Ramadan bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Insya Allah. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian sampai akhir Ramadan masih memakmurkan untuk sholat tarawih apa enggak? Ini Ustadz biasanya kalau udah 2 minggu masih rame enggak jamaah tarawih? Masih rame di luar? Rame yang ada di mall ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Hidupkan ibadah di bulan suci Ramadan, karena belum tentu demi Allah tahun depan kita masih bertemu lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan penyempurna kita dari Ramadan sebelumnya, dan seandainya kita masih diberikan umur panjang berjumpa Ramadan tahun berikutnya, mudah-mudahan juga semakin meningkat lagi kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah keikhlasan untuk membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, istiqomah beribadah di bulan suci ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.